Wah wah wah, ada apa ini? FIFA tiba-tiba umumkan kabar buruk bagi Patrick Kluivert. Apakah Patrick Kluivert akan digantikan dengan Shin Tae-yong lagi kah? Begini, info mengejutkannya. Nah loh, kondisi Arab Saudi benar-benar mencekam. Apakah desakan protes Indonesia berhasil pindahkan laga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA tiba-tiba umumkan kabar buruk ke Patrick Kluivert dan tim kepelatihan terbaik. Kabar kurang menyenangkan kembali menyelimuti Timnas Indonesia jelang dimulainya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA selaku induk sepak bola dunia dipastikan akan memberikan sebuah pengumuman buruk yang bisa membuat Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihan terbaiknya merasa gelisah. Pengumuman ini sudah dijadwalkan resmi keluar pada Kamis 18 September 2025 setelah agenda FIFA Matchday bulan ini tuntas. Bagi publik sepak bola tanah air, momen itu menjadi sorotan besar karena akan menentukan peringkat terbaru Indonesia di ranking FIFA. Seperti diketahui, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert baru saja melakoni 2 laga persahabatan di FIFA Matchday sebagai persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat nanti. Hasilnya memang cukup beragam. Garuda tampil garang saat melibas Taiwan dengan skor telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun 3 hari berselang, permainan Indonesia kembali menuai kritik usai hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon. 2 laga tersebut tentu memberi pengalaman, tapi dalam hitungan poin FIFA, hasilnya tak terlalu menguntungkan. Menurut laporan Football Ranking, kemenangan besar atas Taiwan hanya menambah 3,25 poin untuk Indonesia, sedangkan hasil imbang melawan Lebanon menyumbang tambahan tipis 0,18 poin. Dengan demikian, total tambahan poin yang dikantongi skuad Garuda hanya 3,43. Di atas kertas, angka itu memang positif karena tidak ada pengurangan poin. Tetapi ironisnya, meski mendapat tambahan angka, posisi Indonesia justru diprediksi akan turun di ranking FIFA. Dari sebelumnya duduk manis di peringkat 118 dunia, Indonesia diproyeksikan merosot 1 tingkat ke posisi 119 dengan total poin 1157,98. Situasi inilah yang disebut-sebut sebagai kabar buruk dari FIFA bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Bagaimana tidak, publik tentu berharap dengan performa yang semakin membaik, Indonesia bisa naik peringkat. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Penyebab utama turunnya posisi Garuda bukan karena kegagalan mutlak, melainkan keberhasilan 2 negara Afrika yang tampil mengejutkan. Niger berhasil meroket 4 peringkat sekaligus ke posisi 117 dunia dengan tambahan 10,45 poin. Sementara Gambia naik lebih drastis, 8 peringkat, hingga menembus ranking 115 berkat tambahan 24,57 poin. Lonjakan 2 negara tersebut otomatis menyalip Indonesia. Bagi Kluivert, situasi ini jelas bukan sinyal positif, apalagi sejak ia didatangkan ekspektasi publik begitu tinggi bahwa Indonesia bisa menembus level yang lebih bergengsi. Kini, bukannya naik, posisi Garuda justru kembali tersalip. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi pukulan moral yang mengganggu persiapan menuju laga-laga penting di putaran keempat. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tentu tidak bisa berdiam diri. Banyak suara menilai bahwa ia harus menindak tegas jajaran kepelatihan yang dianggap belum mampu memberikan progres signifikan. Padahal target PSSI tidak main-main, lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mencapainya, Indonesia harus bersaing di grup B ronde keempat melawan 2 raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Sesuai jadwal, Garuda akan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober di Jeddah, lalu 3 hari berselang bersua Irak. Hanya juara grup yang otomatis melangkah ke Piala Dunia, sehingga setiap poin begitu krusial. Namun realita di ranking FIFA menunjukkan jarak yang masih sangat jauh. Irak mantap di posisi 58 dunia dengan 1422,18 poin, sedangkan Arab Saudi berada 1 strip di bawahnya, ranking 59 dengan 1420,65 poin. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia pun belum bisa berbangga diri.
Vietnam masih berada di atas Indonesia meski turun ke posisi 114 dengan 1169,92 poin. Thailand tetap menjadi penguasa ASEAN dengan ranking 101 dunia berkat 1222,20 poin. Malaysia bahkan mencatatkan kenaikan ke posisi 123 dunia dengan 1148,23 poin. Semua data ini semakin memperlihatkan bahwa perjalanan Garuda untuk benar-benar naik level masih panjang dan kerja keras tim kepelatihan mutlak dibutuhkan. Pada akhirnya pengumuman resmi FIFA pada 18 September nanti bisa menjadi ujian mental sekaligus teguran keras bagi Patrick Kluivert. Erick Thohir sebagai pemimpin federasi dituntut untuk menunjukkan ketegasan apakah akan terus memberikan kepercayaan penuh atau mulai menyiapkan langkah evaluasi besar-besaran demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Publik menunggu dan para pendukung Garuda tentu berharap jangan sampai kabar buruk ini menghancurkan mimpi besar sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir harus segera menindak tegas tim kepelatihan Patrick Kluivert setelah kabar buruk dari FIFA ini? Atau justru lebih baik memberikan kesempatan lebih panjang agar strategi jangka panjang bisa berjalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir rancang strategi khusus untuk pengembangan pemain. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkapkan rencana besarnya dalam merancang strategi khusus untuk Timnas Indonesia. Strategi ini bukan hanya sekedar persiapan untuk ajang internasional, melainkan juga sebagai langkah jangka panjang untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kokoh. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa salah satu fokus utama adalah mendorong pengembangan pemain berusia di bawah 23 tahun atau U23 agar lebih siap bersaing di level internasional, sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi liga domestik. Salah satu opsi yang kini tengah dipertimbangkan serius adalah kewajiban klub Liga 2 untuk memainkan pemain U23 sebagai pemain inti. Ide ini tentu memunculkan perdebatan, tetapi jika dijalankan dengan konsisten, bisa menjadi solusi agar talenta muda tidak sekedar menjadi pelengkap di bangku cadangan. Erick menyebut aturan ini kemungkinan baru bisa diterapkan mulai musim depan, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi klub yang sudah menyiapkan komposisi timnya sejak jauh hari. Strategi ini sekaligus memperlihatkan komitmen PSSI untuk memastikan pemain muda Indonesia mendapatkan menit bermain yang layak, bukan hanya di akademi, tetapi juga dalam atmosfer kompetisi profesional. Selain fokus pada liga, Erick juga menyiapkan ajang besar bernama Piala Presiden 2026. Turnamen ini rencananya digelar pada April atau Mei tahun depan dengan melibatkan hingga 64 klub dari seluruh Indonesia. Piala Presiden bukan hanya sekedar hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi ajang pembuktian pemain-pemain muda untuk unjuk gigi. Disinilah regulasi terkait komposisi pemain muda kembali akan dievaluasi, agar turnamen ini benar-benar menjadi panggung regenerasi. Dengan skema ini, Timnas Indonesia, terutama di kelompok usia muda, bisa mendapatkan pemain yang lebih siap tempur. Namun, Erick juga realistis. Ia menyadari bahwa membangun kompetisi khusus U23 dalam waktu dekat masih sulit terwujud. Untuk itu, jalur yang dipilih adalah mendorong peran aktif pemain muda di Liga 2 terlebih dahulu. Sedangkan di Liga 3 dan Liga 4, Erick berencana untuk menambah kuota pemain muda mulai tahun depan. Dengan begitu, pembinaan tidak berhenti di level U17 dan U20 saja, melainkan berlanjut hingga U21 dan U23 yang menjadi penopang langsung kekuatan Timnas Indonesia senior. Dalam pandangan Erick, pembinaan berjinjung menjadi kunci keberhasilan sepak bola nasional. Ia menegaskan bahwa fondasi harus dibangun dari level paling bawah atau grassroots. Dengan pembinaan usia dini yang lebih rapi dan terstruktur, Indonesia bisa menghasilkan generasi pemain berkualitas yang siap bersaing, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di kancah dunia. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa PSSI tidak ingin hanya mencari jalan instan, melainkan benar-benar menyiapkan masa depan sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Jika melihat strategi yang sedang dirancang, Erick seolah ingin menjawab keresahan publik terkait regenerasi pemain yang kerap menjadi masalah klasik. Selama ini, Timnas Indonesia terlalu bergantung pada segelintir pemain senior, sementara pemain muda sulit mendapat kesempatan.
Dengan aturan baru dan turnamen yang lebih kompetitif, diharapkan pemain muda Indonesia akan tumbuh lebih matang, baik secara teknik, mental, maupun pengalaman bertanding. Kini semua mata tertuju pada langkah Erick Thohir dan PSSI. Apakah strategi khusus ini benar-benar bisa dijalankan dengan konsisten atau hanya menjadi wacana di atas kertas? Publik tentu berharap rencana besar ini tidak hanya berhenti pada janji, melainkan benar-benar melahirkan perubahan nyata di lapangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi Erick Thohir ini sudah tepat untuk menjadikan timnas Indonesia lebih kuat dan siap menghadapi target besar lolos ke Piala Dunia 2026? Jangan ragu, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kondisi Arab Saudi dan Qatar benar-benar mencekam. Timnas Indonesia malah ketiban sial. Kondisi Arab Saudi dan Qatar mencekam timnas Indonesia malah ketiban sial. Kabar kurang menyenangkan kembali menghampiri timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, situasi ini justru dianggap membawa kesialan bagi skuad Garuda. Bukan tanpa alasan. Kondisi di dua negara tersebut kini menjadi sorotan dunia karena diliputi suasana mencekam akibat konflik Timur Tengah yang kembali memanas. Semua bermula ketika Israel meluncurkan serangan udara ke kota Doha, Qatar pada Selasa 9/9/2025. Serangan itu diklaim menargetkan kepala negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya, beserta petinggi Hamas lainnya. Namun, dampaknya jelas jauh lebih besar karena rudal mematikan menghantam wilayah sipil dan membuat Qatar langsung melayangkan protes keras. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Muhammad bin Abdurrahman Al Thani, bahkan menyebut negaranya berhak memberikan tanggapan atas serangan terang-terangan tersebut. Pernyataan keras itu dikutip banyak media internasional, menegaskan bahwa situasi politik di Qatar tengah berada di ujung tanduk. Kecaman pun datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk Dewan Keamanan PBB. Dalam pernyataannya, PBB menegaskan pentingnya deeskalasi dan menunjukkan solidaritas mereka dengan Qatar. Namun, kondisi di lapangan tetap menegangkan. Bayangkan, di tengah ketegangan tersebut, Qatar tetap dijadwalkan menjadi tuan rumah Grup A putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pertandingan. Tak hanya Qatar, situasi di Arab Saudi pun tak kalah mencekam. Suara ledakan terdengar di dekat Madinah pada Kamis 13 September 2025 setelah sebuah rudal dicegat usai salat subuh. Informasi ini segera menyebar luas melalui media sosial, salah satunya dari akun Dead Saudi Page, yang dipantau berbagai media termasuk tv1news.com. Meski rudal berhasil dicegat, kabar tersebut jelas memperlihatkan bahwa wilayah Arab Saudi tidak sepenuhnya aman dari ancaman serangan. Di sisi lain, keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah sejatinya sudah diumumkan sejak Juni 2025. Dalam pernyataan resminya, AFC menyebut Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi dipilih untuk menggelar play-off kualifikasi sesuai regulasi yang berlaku. Putaran keempat ini akan berlangsung 8 hingga 14 Oktober 2025 dengan timnas Indonesia dijadwalkan bermain di Arab Saudi karena tergabung di Grup B. Nasib buruk tampaknya terus mengikuti timnas Indonesia. Garuda akan langsung menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, lalu bersua Irak 3 hari kemudian. Dua lawan berat itu sudah cukup membuat kepala pusing, ditambah lagi kondisi keamanan di sekitar venue pertandingan yang menambah tekanan tersendiri bagi para pemain. Sementara itu, di Grup A, Qatar dijadwalkan melawan Oman dan Uni Emirat Arab di tengah gelombang protes yang terus menggema dari beberapa federasi, termasuk Irak, UAE, hingga Oman yang terang-terangan menolak penetapan dua negara itu sebagai tuan rumah. Namun demikian, AFC tetap bersikeras dengan keputusannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan bahwa Indonesia menghormati regulasi dan akan mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam regulasi FIFA World Cup 2026 Preliminary Competition Pasal 11, memang disebutkan bahwa AFC berhak menentukan venue apakah di negara peserta atau tempat netral. Artinya, meski banyak protes, suara peserta tidak akan mampu menggoyahkan keputusan AFC. Kondisi inilah yang membuat banyak pihak menyebut timnas Indonesia sedang ketiban sial. Di saat persiapan harusnya fokus menghadapi kekuatan tim lawan, Garuda justru harus beradaptasi dengan atmosfer politik yang panas, ancaman keamanan, serta venue yang penuh tekanan.
Belum lagi catatan buruk Indonesia saat menghadapi tim-tim dari Timur Tengah yang identik dengan permainan keras, penuh provokasi, dan tak jarang melibatkan drama di luar lapangan. Kini publik hanya bisa berharap agar situasi tetap terkendali menjelang laga. Timnas Indonesia membutuhkan dukungan penuh, baik dari federasi maupun supporter untuk menghadapi kondisi yang tidak ideal ini. Pertanyaannya, apakah dengan segala tekanan di Arab Saudi dan Qatar, Garuda masih bisa tampil lepas dan mengejutkan lawan-lawannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan AFC sudah tepat menunjuk Arab Saudi dan Qatar di tengah situasi yang mencekam ini? Apakah timnas Indonesia masih bisa mengukir sejarah atau justru terpuruk karena faktor non-teknis yang tidak bisa dikendalikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tom Hai ceritakan kondisi ruang ganti timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Pertarungan melawan raksasa-raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda yang sedang dalam performa menanjak. Namun, di balik segala hiruk-pikuk persiapan menghadapi laga besar tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai kondisi internal tim, terutama dengan kehadiran wajah-wajah anyar hasil naturalisasi yang semakin memperkuat armada merah putih. Di tengah suasana penuh tekanan itu, gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Hai, justru membawa kabar menenangkan bagi publik tanah air. Pemain berusia 30 tahun yang kini membela Persib Bandung itu membongkar kondisi ruang ganti timnas jelang kualifikasi. Alih-alih terguncang oleh kedatangan para pemain keturunan baru seperti Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo, skuad asuhan Patrick Kluivert ternyata menunjukkan harmoni luar biasa. Hai, yang dijuluki The Professor karena kecerdasan taktisnya di lapangan, menegaskan bahwa proses adaptasi berjalan begitu mulus. Semuanya berjalan natural, ungkapnya saat diwawancara di kanal YouTube Indosat Oreredo Hutchinson. Menurutnya, meski selalu ada penyesuaian ketika pemain baru masuk ke dalam tim, hal tersebut tidak menimbulkan gesekan. Justru sebaliknya, hubungan antar pemain cepat terjalin layaknya sebuah keluarga yang berjuang untuk tujuan besar. Kalau lihat kita kerja bareng tiap hari sekarang, rasanya itu seperti saudara. Lanjutnya dengan penuh keyakinan. Bagi Hae, suasana kebersamaan itu bukan hanya terasa di ruang ganti, tetapi juga terlihat jelas di lapangan saat sesi latihan. Para pemain bahu-membahu, saling mengisi, dan menunjukkan semangat kolektif untuk meraih kemenangan. Hal paling mengejutkan justru ketika Hae membandingkan atmosfer di timnas dengan klub-klub yang pernah ia bela sepanjang karir profesionalnya di Eropa. Ia mengakui bahwa dirinya belum pernah merasakan ikatan sekuat yang ia temui di timnas Indonesia saat ini. Saya pikir saya belum pernah berada di tim dengan chemistry sekuat ini, tegasnya. Pernyataan itu tentu menjadi suntikan motivasi bagi seluruh pendukung Garuda. Bagaimana tidak, seorang pemain yang pernah malang melintang di kompetisi Eropa menilai bahwa kekompakan timnas jauh melebihi yang ia rasakan di klub-klub luar negeri. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia kini memiliki modal penting, solidaritas dan persatuan. Lebih jauh, Hai membocorkan rahasia di balik kekompakan luar biasa tersebut. Menurutnya, hal ini tidak hanya soal kemampuan individu, tetapi juga karena adanya misi besar bersama yang membuat seluruh elemen tim bersatu. Dukungan luar biasa dari federasi, staf kepelatihan, hingga para supporter juga menjadi faktor penting. Chemistry yang kuat ini bisa terjadi karena semua yang ada di sekitar tim, dukungan yang kami dapat dan misi yang kami bawa bersama-sama, jelasnya. Hai menegaskan bahwa tujuan bersama tersebut adalah alasan utama mengapa semua pemain rela berkorban demi Garuda. Kami punya tujuan yang sama, memiliki kemauan yang sama, dan kami berjuang ke sana. Oleh sebab itu, chemistry-nya sangat bagus dan saya selalu senang serta menikmati waktu bersama tim. Kesaksian Tom Hai ini seakan menjadi jawaban atas keraguan publik mengenai harmonisasi tim setelah masuknya pemain keturunan baru. Alih-alih menciptakan sekat, mereka justru semakin memperkuat ikatan antar pemain lama dan baru.
Hal ini menjadi modal berharga jelang laga-laga sulit di babak 4, di mana kualitas individu saja tidak cukup, melainkan harus ada kekuatan kolektif. Kini, para pencinta sepak bola tanah air bisa sedikit lebih tenang. Dengan ruang ganti yang kondusif, suasana kekeluargaan yang terjaga, dan chemistry yang makin solid, skuad Garuda memiliki alasan kuat untuk optimis menghadapi tantangan. Patrick Kluivert sebagai nahkoda tentu memiliki pekerjaan besar, tetapi jika fondasi internal tim sekuat yang diungkap Tom Hai, maka Indonesia bukan hanya sekedar peserta, melainkan penantang serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timur Tengah memanas, venue round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar kini terancam untuk dipindahkan. Situasi geopolitik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah membuat banyak pihak, termasuk paguyuban supporter Timnas Indonesia, PSTI, merasa was-was. Laporan mengenai ledakan di dekat Masjid Nabawi Madinah yang diduga akibat serangan rudal menjadi salah satu indikator bahwa kondisi keamanan di wilayah tersebut belum kondusif untuk menggelar ajang internasional sebesar kualifikasi Piala Dunia. Bagi para supporter Indonesia, kabar ini menimbulkan rasa khawatir karena bukan hanya pemain dan ofisial yang terancam, tetapi juga keselamatan penonton yang ingin hadir langsung mendukung tim kesayangan mereka. Jika wacana pemindahan venue benar-benar terrealisasi, hal ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Bayangkan saja, jika AFC atau FIFA mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah alternatif, peluang untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Bermain di kandang sendiri tentu memberikan atmosfer berbeda. Dukungan puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Situasi ini akan sangat berbeda dibandingkan bermain di Timur Tengah yang rawan konflik dan membuat pemain tidak bisa fokus penuhnya. Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat siap dari sisi sarana dan prasarana. Stadion-stadion megah yang digunakan pada Piala Dunia U17 2023 lalu membuktikan bahwa infrastruktur sepak bola di tanah air sudah memenuhi standar FIFA. Mulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Manahan, hingga Stadion Gelora Bung Tomo, semuanya sudah dilengkapi fasilitas modern yang bisa menunjang jalannya pertandingan internasional. Dengan kesiapan ini, Indonesia sebenarnya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pihak AFC maupun FIFA untuk bisa menjadi tuan rumah pengganti. Selain itu, faktor teknis juga memberi keuntungan tersendiri. Jika pertandingan dilangsungkan di Indonesia, adaptasi iklim dan kondisi lapangan tentu bukan menjadi masalah bagi skuad Garuda. Para pemain bisa tampil lebih lepas tanpa harus berhadapan dengan kondisi cuaca ekstrim seperti di Timur Tengah. Ditambah lagi, perjalanan panjang yang biasanya melelahkan akan bisa dihindari. Dengan begitu, stamina dan mental pemain bisa lebih terjaga, sehingga performa di lapangan pun lebih optimal. Hal lain yang patut diperhitungkan adalah kepemimpinan tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert. Nama besar Kluivert dan pengalamannya di level Eropa menjadi modal berharga untuk membawa Timnas Indonesia tampil lebih percaya diri. Dengan kombinasi strategi modern, pemain muda berbakat, serta dukungan penuh supporter, sangat sulit membayangkan Indonesia akan kalah jika bermain di kandang sendiri. Bahkan peluang untuk meraih kemenangan beruntun dan mengamankan tiket menuju putaran selanjutnya terasa lebih realistis. Namun tentu keputusan akhir ada di tangan AFC dan FIFA. Situasi di Timur Tengah masih sangat dinamis sehingga keputusan mengenai venue harus mempertimbangkan keamanan seluruh pihak yang terlibat. Supporter, pemain, hingga ofisial, semuanya memiliki hak untuk merasa aman ketika berpartisipasi dalam event sebesar kualifikasi Piala Dunia. Jika Indonesia dipilih sebagai alternatif,
maka itu bukan hanya kemenangan diplomasi tetapi juga momentum besar untuk menunjukkan kesiapan bangsa ini menjadi bagian penting dalam peta sepak bola dunia. Kini yang bisa dilakukan supporter hanyalah terus mendukung timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding. Tapi bayangkan atmosfer luar biasa jika pertandingan-pertandingan krusial itu benar-benar digelar di tanah air. Sorak-sorai dari tribun warna merah putih yang membanjiri stadion, hingga doa jutaan rakyat Indonesia tentu akan menjadi kekuatan tambahan yang tak tergantikan. Apakah ini saatnya Indonesia menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuka jalan menuju panggung dunia? Menurut kalian, apakah pemindahan venue ke Indonesia akan membuat peluang timnas Garuda semakin besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru tekanan bermain di kandang sendiri bisa menjadi tantangan tersendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Skenario perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat menjadi sebuah cerita panjang penuh tantangan dan harapan. Hasil FIFA Matchday September lalu memang tidak sepenuhnya menggembirakan, karena skuad Garuda hanya mampu bermain imbang melawan Lebanon. Hasil itu sedikit banyak menimbulkan keraguan, mengingat Lebanon dianggap memiliki karakter permainan yang mirip dengan dua lawan berat yang akan dihadapi Indonesia di ronde keempat, yakni Irak dan Arab Saudi. Namun di balik hasil tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik sebagai modal untuk menghadapi laga-laga krusial di depan. Ronde keempat sendiri adalah tahap yang sangat menentukan. Jika timnas Indonesia mampu tampil konsisten dan mengamankan posisi juara grup, maka jalan menuju Piala Dunia akan jauh lebih mudah. Hal ini karena status juara grup otomatis membawa skuad Garuda ke putaran final tanpa harus melewati drama tambahan. Dengan komposisi pemain muda berbakat, ditambah sentuhan strategi modern dari Patrick Kluivert, asa untuk bisa bersaing dengan Irak dan Arab Saudi sebenarnya terbuka lebar. Bermain dengan keberanian, disiplin taktik, dan memanfaatkan dukungan penuh supporter akan menjadi kunci utama dalam perjuangan ini. Namun jika langkah Indonesia terhenti hanya sebagai runner-up grup, perjalanan akan menjadi jauh lebih rumit. Posisi tersebut akan membawa Garuda harus menjalani laga playoff antara runner-up dari grup lain di ronde keempat. Artinya, timnas Indonesia bisa berhadapan dengan tim kuat seperti Qatar, Uni Emirat Arab, atau Oman. Pertandingan tersebut jelas tidak mudah karena mereka adalah negara dengan tradisi sepak bola yang kuat di Asia. Skenario ini membuat Indonesia harus benar-benar menyiapkan mental, fisik, dan strategi cadangan untuk menghadapi tekanan yang lebih besar. Jika berhasil melewati ujian itu, Indonesia akan melangkah ke ronde kelima, yaitu playoff antar konfederasi. Inilah tahap paling krusial sekaligus menegangkan. Pada fase ini, terdapat 6 tim dari berbagai benua yang akan memperebutkan 2 tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Wakil Asia, Afrika, Amerika Selatan, Oseania, serta 2 tim dari Amerika Utara akan menjadi pesaing. Bagi Indonesia, melangkah sejauh ini sudah menjadi pencapaian besar, tetapi sekaligus juga kesempatan emas yang mungkin tidak datang 2 kali. Lawan-lawan potensial yang bisa dihadapi Indonesia di ronde antar konfederasi juga bukan tim sembarangan. Dari Amerika Selatan ada Bolivia, yang baru saja mengejutkan dunia dengan menaklukkan Brazil. Sementara dari Afrika terdapat nama besar seperti Kamerun, Kongo, atau Gabon. Dari Oseania ada Kaledonia Baru, dan dari Amerika Utara, kemungkinan Curaçao atau El Salvador. Secara perintat FIFA, Indonesia memang masih jauh di bawah beberapa tim tersebut. Tetapi sepak bola bukan hanya soal ranking. Mental bertanding, strategi, dan dukungan penuh bangsa bisa menjadi pembeda besar. Skenarionya cukup menantang. Jika Indonesia masuk ke ronde kelima, maka langkah pertama adalah menghadapi lawan seperti Curaçao atau El Salvador di babak semifinal. Jika menang, tiket ke babak final playoff akan terbuka, dan di sanalah ujang sesungguhnya menanti, melawan tim-tim kuat dari Afrika atau Amerika Selatan. Hanya satu kemenangan lagi yang akan menentukan apakah skuad Garuda bisa menuliskan sejarah baru dengan melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia 2026.
Patrick Kluivert sebagai pelatih membawa harapan besar. Dengan pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa, ia mampu memberikan nuansa baru dalam pola permainan timnas Indonesia. Kombinasi strategi modern dan keberanian khas pemain muda Indonesia menjadi senjata utama. Jika hal ini bisa dipadukan dengan atmosfer luar biasa saat bermain di kandang, peluang untuk melangkah jauh akan semakin nyata. Perjalanan timnas Indonesia di ronde keempat hingga kemungkinan playoff memang ibarat jalur terjal penuh ujian. Namun di balik semua itu, ada keyakinan besar bahwa skuad Garuda bisa memberikan kejutan. Pertanyaan besarnya kini, apakah kita akan menyaksikan sejarah baru sepak bola Indonesia dengan melihat Merah Putih berkibar di panggung Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut kalian? Apakah skuad Garuda mampu melewati semua tantangan ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih asal Brasil sindir keras Gerald van den Berg. Pelatih Arema FC asal Brasil Marcos Santos akhirnya buka suara dengan nada yang cukup keras menanggapi sindiran Gerald van den Berg. Pelatih timnas Indonesia U23 itu sebelumnya melontarkan kritik bahwa pemain muda, khususnya di bawah usia 23 tahun, jarang mendapat menit bermain di klub. Menurut van den Berg, hal ini menjadi salah satu penyebab minimnya pengalaman para pemain muda Indonesia ketika tampil di ajang internasional. Namun, sindiran tersebut rupanya tidak diterima begitu saja oleh Marcos, yang menilai bahwa pernyataan van den Berg tidak sepenuhnya benar dan justru kurang adil bagi klub. Dalam komentarnya, Marcos menegaskan bahwa klub tidak pernah menutup peluang bagi pemain U23 untuk tampil di Liga Super. Menurutnya, kesempatan bermain selalu terbuka, tetapi syaratnya jelas, para pemain harus membuktikan diri di sesi latihan. Bagi pelatih asal Brasil ini, latihan adalah tolok ukur utama untuk menilai apakah seorang pemain layak mendapatkan menit bermain. Sekarang butuh dari pemain juga di latihan untuk bisa mereka menjaga kesempatan itu. Kalau latihannya bagus, kesempatan itu pasti ada, tegas Marcos. Dengan kata lain, Arema tidak hanya memberikan menit bermain sebagai formalitas atau sekedar memenuhi regulasi, melainkan berdasarkan kualitas nyata yang ditunjukkan pemain muda tersebut. Sindiran balik dari Marcos ini seolah menjadi jawaban tegas bahwa pemain muda tidak bisa sekedar mengandalkan status titipan dari pelatih timnas. Ia mengingatkan bahwa sepak bola profesional bukanlah tempat untuk memanjakan pemain muda tanpa dasar yang jelas. Pemain U23 bukan hanya titipan, mereka juga harus bekerja keras untuk mendapatkan menit bermain, lanjut Marcos. Menurutnya, jika seorang pemain bisa menunjukkan performa konsisten saat latihan, maka pelatih tentu akan lebih percaya untuk menurunkannya di pertandingan resmi. Prinsip ini yang dipegang teguh oleh Arema FC dalam membina para pemain mudanya. Bukti komitmen Arema terhadap pembinaan pemain muda juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Klub berjuluk Singoedan ini bahkan memiliki sederet talenta muda potensial seperti Arhan Fikri, Ahmad Maulana Syarif, hingga nama-nama baru seperti Iksan Lestaluhu, Raza Fahrezi, Fikri Arjidan, Dimas Aryaguna, Agusti Ardiansyah. Beberapa di antaranya bahkan sudah mendapat kesempatan tampil bersama timnas Indonesia U23. Misalnya Arhan Fikri dan Salim Akbar Tuharea yang sempat dipanggil Gerald van den Berg untuk memperkuat Garuda Muda pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Arema tidak menutup peluang, justru ikut menyumbangkan pemain mudanya untuk kebutuhan timnas. Meskipun begitu, Marcos tetap menekankan bahwa semua pemain baik senior maupun junior harus berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan. Baginya, memberikan menit bermain bukanlah hadiah melainkan hasil dari kerja keras dan profesionalisme. Sikap tegas Marcos ini bisa dianggap sebagai tamparan halus untuk van den Berg, yang menilai klub terlalu pelit dalam memberikan jam terbang. Menurut Marcos, tanggung jawab terbesar ada pada para pemain itu sendiri. Apakah mereka siap menunjukkan kualitas dan mental yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi? Pernyataan keras Marcos Santos ini tentu akan memunculkan diskusi menarik di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Di satu sisi, van den Berg beralasan bahwa pemain muda membutuhkan jam terbang untuk berkembang. Namun di sisi lain, pelatih klub seperti Marcos punya pandangan bahwa menit bermain tidak bisa diberikan secara gratis tanpa pembuktian. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih tepat? Apakah klub memang harus memberi prioritas khusus untuk pemain muda meskipun performanya belum konsisten? Atau justru pemain muda yang harus berjuang keras membuktikan diri agar pantas mendapatkan kepercayaan? Menurut kalian, apakah kritik van den Berg benar adanya? Atau justru sindiran balik dari Marcos Santos yang lebih masuk akal? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.